Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rizkullah dari kelas 11 TE2 absen 11. Di sini saya akan menceritakan kisah inspirasi dari seorang ulama dari Indonesia yang sangat mendunia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia yang mendunia karena menjadi pengajar di Masjidil Haram di Mekah ya guys. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif, menulis kitab dan menghasilkan ratusan karya. Karya tersebut meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani juga berperan dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Kehidupan awal Syekh Nawawi lahir pada tahun 1813 di Kampung Tanarah, Desa Tanarah, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Ia memiliki nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani yang merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Ayah Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani merupakan ulama di Banten, sedangkan ibunya bernama Zubaidah. Ketika kecil, Syekh Nawawi belajar Al-Quran dan dasar-dasar Islam kepada ayahnya. Setelah belajar bersama ayahnya, Syekh Nawawi berguru pada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Ia kemudian kembali ke Tanarah untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin di pondok pesantren. Syekh Nawawi hanya bertahan selama kurang lebih 2 tahun mengajar di pondok pesantren Tanarah. Ia kemudian pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam di pusat pembelajarannya langsung, yaitu di Masjidil Haram di Mekah. Syekh Nawawi belajar kepada banyak ulama ternama di Arab seperti Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Syekh Muhammad Hatib Al-Hanbali, Sayyid Ahmad Zaini, dan Sayyid Ahmad Ad-Dimyati di Mekah. Syekh Nawawi hanya bertahan selama 3 tahun untuk belajar. Ia kemudian kembali ke Tanarah dan mengajar di pondok pesantren ayahnya. Begitu sampai di pesantren, Syekh Nawawi sangat geram melihat kondisi masyarakat berada di bawah belenggu penjajahan Belanda. Ia kemudian memanfaatkan mimbar-mimbar untuk ceramah, mengorbankan semangat perjuangan. Siarnya mengutuk penjajahan Belanda dan mengajak masyarakat lepas dari penjajahan. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan mobilisasi massa karena khutbah-khutbah yang disuarakan oleh Syekh Nawawi. Pengawasan ketat yang dilakukan kepada Syekh Nawawi membuatnya tidak betah. Ia kemudian kembali meninggalkan tanah air dan bertolak ke Mekah untuk menuntut ilmu. Syekh Nawawi begitu betah ditinggal di Mekah. Diperkirakan ia menetap di sana tahun 1830 hingga meninggal dunia. Syekh Nawawi dipercaya menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekah kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1860 hingga 1870. Di samping kesibukannya sebagai ulama, Syekh Nawawi juga aktif menulis kitab dalam berbagai bidang keislaman seperti Al-Aqs, As-Samin, Syarafat, Al-Mubin, Sulam Al-Munajah, Syarah Safinah, As-Salah Al-Munir, At-Samar Ayyaniyah, Syarah Ar-Riyad, dan Al-Badiyah. Jadi segitulah
kisah Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita senantiasa di dalam orang-orang yang beriman, dan semoga kita tetap di dalam itu. Semoga kita selamat dunia akhirat. Dan mungkin sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan ada kelebihan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.